Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Manajemen Pemasaran. Pada sesi ini saya akan membahas tentang the 9 core of elements of marketing, ya, atau 9 core element yang merupakan sebuah framework atau konsep yang akan digunakan dalam marketing strategy. Jadi dalam marketing strategy dikenal adanya STV Triangle, yaitu dasar semua kegiatan bisnis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang, kemudian melihat threat yang akan datang, melihat pasar, dan mencapai tujuan perusahaan. Meliputi strategi, kemudian taktik, kemudian value. Yang dimaksud dengan strategi yaitu merupakan sebuah eksplorasi untuk memahami segmen pasar, memilih sasaran pasar atau memilih target market, kemudian menetapkan positioning perusahaan yang akan dibentuk di benak pelanggan atau mind customer. Sehingga strategi ini meliputi 3 hal penting, yaitu segmentation, kemudian targeting, dan positioning. Apa itu strategi dan segmentasi? Segmentasi itu merupakan sebuah proses untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, kemudian karakteristik, dan perilaku pelanggan yang membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda. Dalam bahasa singkatnya, segmentation adalah mengonsep pelanggan seperti apa yang ingin dilayani. Strategi segmentasi merupakan cara menentukan segmentasi yang tepat untuk perusahaan dengan beberapa indikator yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah statik, kemudian dinamik. Yang dimaksud dengan komponen static attribute atau atribut statis itu adalah atribut yang bersifat tetap, yaitu penggolongan segmentasi berdasarkan atribut tetap yang tidak menggambarkan perilaku pembeli dan penggunaan. Sedangkan atribut dinamis adalah penggolongan segmentasi berdasarkan atribut dinamis yang menggambarkan karakteristik yang mempengaruhi pelanggan dalam membeli. Ya, untuk definisinya lebih detail, atribut statik meliputi 2 hal, demografik dan geografik, karena ini bersifat tetap, ya, yaitu penggolongan usia, kemudian pentargetan market berdasarkan life cycle stage atau tahap siklus hidup, atau gender, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Sedangkan atribut statis lainnya yaitu dari unsur geografik, yaitu meliputi bangsa, wilayah, negara, bagian, kabupaten, kota, lingkungan, kepadatan populasi, baik itu perkotaan, pinggiran kota, maupun pedesaan, dan iklim. Hal ini juga merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan segmen mana yang akan dibidik. Ya, memilih di antara penggolongan demografik, kemudian geografik. Kemudian penentuan segmen berdasarkan atribut dinamis atau dynamic attribute, yaitu mencakup psikografik, behavioral, dan individual. Untuk psikografik ini berkaitan dengan gaya hidup dan kepribadian. Sedangkan behavioral itu berkaitan dengan kesempatan, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan status, dan status loyalitas konsumer. Sedangkan individual ini adalah berkaitan dengan karakteristik personalisasi masing-masing individu yang berbeda. Bagaimana pengertiannya lebih detail dari static attribute segmentation dapat dilihat untuk demographic segmentation.
Di antaranya itu adalah age, gender, family life cycle, kemudian expense, occupation, business size, employee members, industry, segment, dan ownership. Ya, untuk yang geographic segmentation diantaranya adalah country atau wilayah, dan city, provinsi, kemudian city center. Ya, penentuan segmen ini ya itu lebih spesifikasi segmen mana yang akan dibidik, apakah perempuan maka dikhususkan untuk perempuan atau laki-laki, kemudian age berarti berkaitan dengan usia dari pasar yang akan dibidik, untuk anak-anak kah, ya children, atau adult, atau teenagers, remaja, dewasa, ya. Kemudian bagaimana atau siapa mereka, apakah mereka single, married with one child, atau married with no child. Ya, ini lebih istilahnya dispesifikasi kembali dan menentukan target pasar. Kemudian pembelanjaan mereka atau pendapatan mereka setiap bulan atau per tahun berapa. Kelasnya mereka di kelas medium ataukah di kelas high class atau low class. Kemudian occupation, apakah customer kita itu profesional, businessman, atau unemployed atau pengangguran. Kemudian bagaimana ukuran bisnis mereka, micro, small, medium, or large, yang menjadi segmennya, terutama untuk partnership atau penyediaan barang jasa yang disediakan untuk industri lainnya atau perusahaan lainnya. Kemudian employee numbers, jumlahnya berapa, apakah itu untuk banyak orang atau untuk sedikit orang. Kemudian segmen industrinya di mana? Financial, automotive, consumers, ataukah resources? Resources ini adalah mereka yang menyediakan sumber daya. Kemudian ownership, apakah private sector atau government sector? Ya, untuk geographic segmentation ini disesuaikan dengan negara, di mana apakah di Asia, kemudian di Eropa, Europe, atau di perkotaan, kemudian di pinggiran kota atau di pedesaan, kemudian atau di sebuah provinsi tertentu, ataukah di pusat perkotaan seperti Jabodetabek atau non Jabodetabek. Ya. Kemudian terkait dengan behavioral segmentation dan yang merupakan atribut dynamic, ya, atribut dinamik behavioral segmentation ini berkaitan dengan perilaku, ya, yang mencakup beberapa hal, benefit source atau visitor tiers atau loyalty, buying influence, dan buying process. Benefit source berkaitan dengan ekonomi, kemudian prestis, kemudian keamanan, kemudian kemudahan. Kemudian visitor ties, apakah target yang akan dibidik itu merupakan lodge atau guest user. Lodge itu tetap, ya, penduduk tetap, ataukah dia pendatang, kemudian VIP status, apakah mereka very important person, apakah repeat shoppers, apakah mereka itu pembeli yang sudah berulang-ulang, ataukah first time visitors, mereka yang baru melakukan pembelian pertama kali. Kemudian target kita itu mereka yang unloyal, ataukah medium atau loyal, mereka yang sudah memiliki mindset terhadap perusahaan kita itu namanya loyal, tapi mereka yang cenderung memilih-milih dan tidak setia terhadap produk atau perusahaan itu namanya unloyal.
customer yang unloyal ataukah medium yang mereka ya sometimes mereka menggunakan produk kita atau sometimes mereka memilih produk yang lain. Kemudian siapa target kita? Apakah dia buying influence? Yang dimaksud dengan buying influence itu apakah target kita itu adalah pembuat keputusan atau decision makers. Decision maker ini penting ketika kita mentarget karena dia akan membuat suatu keputusan pembelian mungkin masif, pembelian masif, atau dia seorang manajer di beberapa perusahaan yang bisa membuat keputusan pembelian. Apakah dia seorang influencer? Yaitu misalnya orang-orang yang ketika kita menggunakan produk kita itu akan berdampak kepada orang lain, ya, misalnya artis atau aktris atau orang-orang penting yang ketika dia membeli produk kita juga mereka itu akan bisa menyebabkan orang lain membeli. Atau mereka adalah orang-orang penting, ya, itu juga harus dispesifikasi khusus, ya, untuk bagaimana menyediakan sistem atau menyusun suatu sistem pemasaran yang cocok untuk decision maker, influencer, atau mereka hanya sekedar user atau pemakai langsung, atau technical, mereka yang berkaitan dengan teknik, ya. Kemudian bagaimana buying prosesnya? Jadi ini berkaitan dengan sistem pengadaan atau sistem pembelian atau sistem pemasaran di mana kita akan masuk. Long term agreement di mana ini berkaitan dengan kontrak, ya, kontrak terhadap suatu pembelian barang atau jasa. Kemudian open bidding di mana pemasaran ini dilakukan berdasarkan lelang terbuka atau one time atau pengadaan langsung sekali saja atau procurement, yaitu suatu proses pembelian yang digunakan dengan cara elektronik. Kemudian berkaitan dengan attribute dynamic segmentation, itu berkaitan pula dengan psychographic segmentation. Psychographic segmentation berkaitan dengan social class, personality, kemudian lifestyle dari customer kita. Jadi siapa orang-orang yang akan kita bidik, bagaimana kelas sosialnya, apakah dia menengah atau high class, kemudian bagaimana karakteristik personality mereka, dan bagaimana lifestyle mereka. Personality itu berkaitan dengan karakteristik, apakah dia analytical, atau suka menganalisa, ataukah dia curious, atau penasaran, kemudian intelligent, apakah mereka orang-orang yang cerdas, kemudian high achiever atau orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan tertentu. Kemudian lifestyle, ini apakah mereka itu merupakan digital native yang terbuka terhadap digitalisasi, ataukah mereka yang worried about teknologi, atau mereka yang skeptik, ya, tidak gampang untuk menerima teknologi. Kemudian, bagaimana penerapan segmentasi? Ini diberikan contoh sebagaimana Starbucks, ya. Starbucks ini memiliki 2 segmen ketika akan membuat atau membuka gerai di suatu wilayah, yaitu dengan layanan yang berbeda. Yaitu satu, dia membuka di the office coffee segment, kemudian the food service segment, yaitu penyediaan Starbucks di daerah perkantoran, yang di sini kita lihat adalah di daerah food service atau food court. Maka keduanya ini akan memiliki layanan yang berbeda. Di segmen kantor, Starbucks menyajikan berbagai macam layanan kopi yang bisa disajikan di
perkantoran dan produk bisnis yang relevan dengan segmen perkantoran. Sedangkan di food service segmen, Starbucks menyajikan produk sesuai dengan kriteria partnership, ya, disajikan yang sesuai dengan restoran. Untuk contoh penerapan segmentasi, diilustrasikan segmentasi berdasarkan personalisasi. Di sini digambarkan contoh Nike, yaitu di mana Nike mengeluarkan produk personalisasi berdasarkan umur dan gender dengan customization yang bervarian. Ya, sebagaimana digambar ya, sudah dilihatkan bagaimana tipe untuk perempuan dan laki-laki. Ya, ini motifnya, kemudian jenisnya, warnanya, pilihan warnanya berbeda, kemudian ukurannya juga berbeda. Ya, kemudian yang kedua, selain segmenting, di strategi yang disebut dengan targeting. Targeting is the process of evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to enter. Jadi, targeting adalah proses mengevaluasi segmen pasar atau ketertarikan dari segmen pasar yang dan menseleksi satu atau lebih dari segmen pasar tersebut. Dalam bahasa singkatnya, targeting merupakan memilih pelanggan mana yang akan dilayani. Ya, dari mengevaluasi target pasar, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah market size, kemudian market growth, kemudian competitive situation, dan competitive advantage. Pastikan bahwa segmen pasar tersebut besar dan bisa memberikan profit bagi perusahaan. Ini yang pertama harus dilakukan oleh manajer marketing, ya, dalam memilih target pasar. Jadi target segmen tersebut itu bisa menjanjikan profit bagi perusahaan. Kemudian pastikan bahwa segmen tersebut memiliki peluang untuk tumbuh di masa depan. Yang ketiga, pastikan perusahaan tersebut memiliki cukup kekuatan dan kemampuan untuk melayani segmen tersebut. Kemudian yang keempat, pastikan untuk mempertimbangkan kompetisi pada segmen tersebut. Berikut adalah contoh-contoh bagaimana memilih target pasar, ya. Misalnya di sini adalah produk, kemudian di sini adalah market. Jadi produk apa untuk marketnya siapa? Single segmen, maka dia akan membuat satu produk untuk satu segmen. Kemudian selective specialization, di sini dia membuat produk tertentu untuk market tertentu. Kita bisa lihat di sini produk 1 untuk market 1. Ya, kemudian produk 2 untuk market 2. Produk 3 untuk market 2. Produk 2 untuk market 3. Kemudian strategi memilih pasar ada juga yang lebih berfokus pada marketnya saja. Ini adalah produknya 1, 2, 3 untuk market tertentu. Ya, kemudian yang keempat adalah product specialization, yaitu satu produk untuk beberapa market. Ya. Kemudian yang kelima adalah full coverage market, yaitu berbagai produk untuk berbagai market. Di sini saya akan memberikan contoh untuk full coverage market, yaitu berbagai produk untuk semua market. Di sini biasanya strategi yang digunakan tidak berdasarkan pembagian segmen tertentu, tapi strategi fokus pada kebutuhan dasar konsumen daripada membuat apa yang berbeda. Jadi ini lebih fokus pada kebutuhan dasar, ya. Seperti kita lihat di sini Unilever dia menciptakan produk untuk semua market. Di sini ada sampo, ada sabun, kemudian deterjen, kemudian pembersih, pencuci piring. Ya, di sini semua adalah produk-produk Unilever yang hampir mendominasi market di semua pasar
kebutuhan dasar. Ya. Di sini ada beberapa keuntungan maupun kelemahannya. Keuntungannya bahwa untuk full coverage market itu bisa menciptakan potensi pasar yang lebih besar. Kemudian karena produksinya banyak, ya bisa juga melakukan penghematan cost sehingga harganya lebih rendah dan margin keuntungannya menjadi tinggi. Namun untuk disadvantage atau kelemahannya di sini bahwa untuk full coverage market dia akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang fokus pada segmen tertentu. Biayanya menjadi lebih mahal karena untuk menjangkau mass market itu menjadi lebih sulit karena sulit membuat kampanye marketing untuk semua mass market. Berikutnya, selain segmenting dan targeting, the last one is positioning. Yang nomor 3 adalah positioning. Positioning is the act of designing the company's offering an image so that they occupy a meaningful and distinct competitive position in the target customer's mind. Positioning is the act of designing, suatu tindakan mendesain the company's offering an image, penawaran dan brand perusahaan so that they occupy, sehingga mereka dapat menempati a meaningful and distinct competitive position, yaitu posisi unggul untuk yang bermakna atau menempati posisi makna keunggulan pada target benak pelanggan. Jadi dalam bahasa singkatnya adalah bagaimana memposisikan brand atau image supaya image tersebut bisa disukai atau digemari oleh pelanggan. Kemudian bagaimana perusahaan melayani pelanggan. Ya, berikutnya membuat positioning benefit factor, yaitu merupakan salah satu teknik memposisikan produk dan pelayanan perusahaan berdasarkan faktor tingkat manfaat. Ada beberapa faktor, yaitu performance, kemudian convenience, price, dan psychology. Performance benefit factor adalah tingkat di mana produk atau jasa yang ditawarkan itu sesuai dengan permintaan dan harapan pasar. Kemudian convenient benefit factor itu berkaitan dengan kenyamanan dalam membeli produk, bagaimana menyimpannya dan menggunakannya. Selain itu juga harus memperhatikan price benefit factor dan psychology benefit factor. Price benefit factor berkaitan dengan tingkat di mana produk menawarkan harga yang tepat, kemudian psychology benefit factor yaitu tingkat di mana produk atau jasa dapat membantu pelanggan dalam membentuk prestis atau social acceptable atau self esteem atau self actualization. Seorang manajer marketing, dia harus bisa membuat position and benefit factors dalam konsep bagaimana performa dari sebuah produk itu. Apakah sesuai dengan keinginan atau permintaan pelanggan, kemudian apakah memberikan kenyamanan, kemudian harga yang tepat, kemudian berkaitan dengan prestis, ini kaitan dengan brand, bagaimana brand tersebut bisa diterima oleh consumer. Jadi apakah dengan memakai brand tersebut maka akan memberikan prestis atau kepercayaan diri atau aktualisasi diri. Selain benefit factor juga membuat positioning statement. Di sini ada mengonsep tagline, kemudian positioningnya itu bagi segmen yang dibidik, apa nama mereknya, kemudian bagaimana caranya menentukan target market, kemudian brand, frame of reference, dan point of differentiation, kemudian competitive edge. Ya, ini berkaitan, nanti kita akan memberikan contoh berkaitan dengan positioning statement.
di produk barang atau jasa. Ya, terkait dengan target market. Di sini berkaitan dengan kualitas, ya. Target market ini adalah mengemukakan siapa pemakai produk ini. Kemudian berkaitan dengan brand atau merek yang diperkenalkan, kemudian berkaitan dengan frame of reference, fungsi utama dari produk, kemudian point of differentiation, keunggulan yang menjadi yang menjadi atau membuat konsumen membeli, kemudian competitive edge, the point unggul yang dimiliki oleh produk dibandingkan dengan competitors. Ya, ini adalah sebuah contoh. Ya, ini ada Go Right. Kemudian tagline-nya di sini adalah your safety with Go Right is ensured, not to mention your convenience. Kemudian diberikan penjelasan di bawahnya, your safety and comfort are of utmost important to us and our driver partners. Bahwa keamanan dan kenyamanan itu adalah sesuatu yang terpenting bagi kami untuk partner driver. Ya, kemudian we have in-apps features such as a set trip and emergency button along with insurance to guarantee your protection. Jadi dia memberikan penjelasan untuk tagline-nya bahwa keselamatan dan kenyamanan itu merupakan sesuatu yang diutamakan dalam pelayanan Go Right, sehingga mereka menyediakan emergency button atau tombol emergency untuk pada situasi tertentu darurat, kemudian diberikan asuransi. Ya. Kemudian target market-nya siapa? Ini adalah kamu, yaitu Anda, bisa siapa saja. Kemudian nama brand-nya adalah Go Right. Kemudian frame of reference-nya itu adalah ojek online. Kemudian point of differentiation-nya adalah ojek yang nyaman dan aman. Kemudian competitive edge-nya adalah ada fitur yang dibagikan, ada fitur bagikan perjalanan dan tombol darurat. Ya, ini merupakan sesuatu yang tidak disediakan oleh dari kompetitor lainnya.